Alhamdulillah, puji rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesempatan pada hari ini di malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan sisa Ramadan ini kita isi dengan hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah kajian yang akan dilaksanakan hari ini jam 10:10. Alhamdulillah hari ini diisi oleh Ustaz Edward Mahfud mengenai menyingkap rahasia kalam Quran. Untuk itu bagi para jamaah yang masih di rumah, kita merapat mungkin ya, lebih enak kelihatannya. Yang di belakangnya maju panggilnya supaya tertunduk. Maka itu mari kita simak penjelasan mengenai menyingkap rahasia kalam Quran oleh Ustaz Edward Mahfud. Maka Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah wa jahada billahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah taufik, hidayah kesadaran, hidayah di mana bertemunya antara ilmu agama yang selama ini kita ketahui dengan segala kemudahan dan kelapangan hati kita, sehingga dengan semangat yang tinggi kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di rumah Allah Subhanahu wa taala yang tentunya kita bersama-sama berusaha menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan keistimewaan 10 hari di bulan Ramadan dengan menyebutkan wal fajri wal layalin asyrin wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar dan malam-malam yang 10, wasyaf'i wal watr, dan yang ganjil juga yang genap. Malam-malam yang begitu mulia menurut Allah Subhanahu wa taala, tentunya kemuliaan tersebut karena ada sebabnya. Tidak semua malam yang ada yang Allah Subhanahu wa taala bawakan kepada kita sepanjang tahun, kecuali ada 10 malam yang Allah istimewakan. Sebabnya diantaranya karena pada malam tersebut ada satu malam di mana Al-Quran diturunkan pada malam tersebut. Maka 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan tiba-tiba menjadi malam-malam yang mulia, karena setiap harinya ada kemungkinan datangnya malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka sebetulnya bukan saja malam, bukan saja 10 hari di akhir bulan Ramadan, tetapi termasuk bulan Ramadan tiba-tiba jadi mulia karena di bulan tersebut adalah Al-Quran diturunkan. Wa kullu syai'in yantasibu ila Ramadan fahuwa khairu. Segala sesuatu yang melekat pada Al-Quran maka semuanya menjadi baik. Apabila ada bulan di mana bulan tersebut diturunkannya Al-Quran, maka menjadi bulan yang paling baik, sebaik-baiknya bulan. Apabila ada 10 terakhir di malam Ramadan, itu menjadi 10 terakhir menjadi baik karena ada kemungkinan malam itu terjadi malam Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Quran. Bahkan kenapa malam Lailatul Qadar itu atau Lailatul Qadar itu menjadi mulia? Karena dipastikan pada malam tersebut diturunkannya Al-Quran. Bahkan sosok yang mendapatkan Al-Quran pun menjadi manusia yang paling mulia. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah manusia yang paling agung akhlaknya. Kenapa? Karena khuluquhul Quran, karena akhlaknya Al-Quran. Kenapa beliau menjadi manusia yang paling al-amin di muka bumi? Dan kenapa makhluk yang di langit menjadi al-amin di langit, yaitu malaikat Jibril, karena bertugas dan mengemban membawa Al-Quran. Kenapa seorang hamba menjadi mulia? Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Seorang manusia menjadi mulia dan baik karena dia belajar dan mengajar Al-Quran. Dan kenapa rumah menjadi rumah yang paling cantik? Kata Rasulullah, karena dibacakan di dalam rumah tersebut Al-Quran. Dan kenapa manusia menjadi manusia paling terjaga dan terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan siapakah sosok itu? Karena orang itu memiliki hafalan Al-Quran. Wa kullu syai'in yantasibu ila Al-Quran fahuwa khair. Segala sesuatu yang melekat kepadanya Al-Quran pasti semuanya menjadi baik. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang yang menghafal Al-Quran seperti mana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran itu sendiri. Karena manusia yang hafal Al-Quran seolah-olah mushaf yang hidup. Dan janji Allah Subhanahu wa taala kepada mushaf Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan al-dzikra, yaitu Al-Quran, dan pasti kami menjaga Al-Quran. Maka orang yang menghafal Al-Quran, maka orang yang memelihara di dalam dadanya Al-Quran, dia tidak akan pernah rasa takut di dalam dirinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan dirinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah i'tikaf Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kemuliaan Al-Quran. Dan kenapa kita pun menjadi orang yang mulia, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita pada saat ini hidup di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya kita mendapatkan malam yang mulia, malam tepatnya diturunkan Al-Quran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan coba menyingkap rahasia kalam Al-Quran. Karena kita tahu bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran bukan ucapan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad SAW, walaupun sering dituduhkan oleh orang-orang orientalis, oleh orang-orang mulhidin, ateis yang tidak suka kepada Islam, bahkan barangkali al-mustasyrikun, golongan yang mereka suka mempelajari
Islam dari golongan barat yang menyudutkan agama kita dengan mengatakan bahwa Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Padahal di dalam Al-Quran sendiri disebutkan walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin summa la qata'na minhu watin. Seandainya Muhammad itu taqawwala alaina, coba-coba memasukkan kalam dari dirinya kepada Al-Quran, la akhadna minhu bil yamin, pasti aku akan ambil dengan tangan kanan, aku akan siksa dia, summa la qata'na minhu watin, bahkan urat sarafnya pun aku akan putuskan kalau Muhammad berani menambah-nambah Al-Quran. Wa innaka latulaqal Qur'an min ladun hakimin khabir. Dan sesungguhnya engkau Muhammad menerima Al-Quran min ladun hakimin khabir, dari zat yang maha bijaksana dan yang maha mengetahui. Itulah penegasan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Al-Quran. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan mulai berbicara berkaitan dengan pesan penurunan Al-Quran terlebih dahulu. Sebetulnya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada manusia? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu Al-Quran kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini? Dapat kita temukan jawabannya mudah sekali, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Kita akan menemukan langsung jawabannya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa pesan penurunan Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini? Yang pertama, unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan fihi al-Qur'an. Diturunkan Al-Qur'an pada bulan tersebut, hudan lin-nasi, menjadi petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelas kepada petunjuk-petunjuk juga pembeda. Ada dua keyword, ada dua kata kunci dalam memahami pesan penurunan Al-Quran. Yang pertama adalah unzila, kata-kata bulan Ramadan yang diturunkan. Bentuk kata ini tidak menunjukkan siapa subjeknya yang menurunkan Al-Quran, tetapi pasti sudah diketahui bahwa yang menurunkan Al-Quran yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pesan pertama kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Allah ingin memberitahu bahwa Al-Quran adalah firman dan kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata kuncinya adalah hudan. Al-Quran itu sebagai petunjuk. Dari kata-kata unzila, diturunkan, karena tidak perlu bertanya lagi siapa yang menurunkan, maka dipastikan Al-Quran ini bersifat, dalam bahasa ilmiahnya, transendental, yaitu bersifat ketuhanan. Kitab suci yang bersifat ketuhanan, yang bukan merupakan kitab suci yang bersifat ardi, yang diciptakan, yang direkayasa oleh manusia. Karena dalam agama-agama lain mereka juga mendefinisikan wahyu sesuai dengan definisi mereka. Kalau kita mendefinisikan wahyu sebagai kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi agama lain bisa saja menafsirkan wahyu itu adalah kata-kata suci seorang pemuka agama.
atau orang yang memiliki tingkat spiritual yang tinggi. Maka umpamanya seorang Buddha, Siddhartha, apabila dia berkata dianggap sebagai wahyu. Sementara dalam Islam Al-Quran disebut wahyu karena ia adalah unzila, karena bersifat ketuhanan, karena ia adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ketika Al-Quran sebagai kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak disifati dengan sifat-sifat kalam manusia. Berarti ada sesuatu yang lain dari biasanya. Walaupun Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab, dipahami dari bahasa Arabnya, tetapi tentunya bukan bahasa Arab seperti mana yang disusun oleh gaya bahasa manusia. Oleh karena itu ketika orang Arab pertama kali mendengar Al-Quran, mereka menemukan dimensi yang lain dari Al-Quran. Al-Quran bukan nasr, Al-Quran bukan prosa. Kata-kata atau bahasa yang digunakan oleh manusia pada umumnya juga bukan dengan syair. Mereka merasakan dimensi yang ketiga. Bukan bahasa biasa, juga bukan bahasa seni ataupun sastra. Sehingga orang-orang Arab yang pada waktu itu terkenal sebagai pakar bahasa, mereka mampu menghafal bait-bait syair. Bahkan setiap tahun mereka bertanding syair dan yang menang akan digantungkan di Ka'bah. Ketika ada satu gaya bahasa yang mereka tidak mengenalinya selama ini, yaitu bahasa Al-Quran, yaitu bahasa yang sebetulnya bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak mampu untuk mendudukkan di mana letak Al-Quran. Disebut bahasa manusia biasa, prosa, bukan. Disebut sastra juga bukan, karena mereka mengenal pasti apa itu sastra dan apa ciri-ciri sastra. Sehingga mereka bukan saja menganggapnya asing, tetapi bahkan menikmati Al-Quran. Ketika ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di hadapan mereka, dan Nabi Muhammad SAW menantang pada waktu itu supaya mereka mendatangkan seperti Al-Quran. Ketika turun 10 surat, Nabi Muhammad SAW menantang mereka, "Fa'tu bi asyri suwarin mislihi muktarayat." Coba datangkan dan buat 10 surat seperti mana yang telah datang. Mereka tidak mau. Qul la in istama'atil wal insu ala an ya'tu bi misli hadzal Qur'an la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahir. Baik, kalau tidak mampu semua manusia coba minta bantuan jin. Ala an ya'tu bi misli hadzal Qur'an, supaya mendatangkan Al-Qur'an, satu gaya bahasa yang lain daripada gaya bahasa mereka. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahir, tidak mampu walaupun mereka bekerja sama. Sampai akhirnya Allah menantang, "Fa'tu bi suratin mimithlihi." Kalau tidak bisa satu surat saja, membuat kalam seperti mana wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata mereka tidak mampu membuat. Kenapa? Karena Al-Quran adalah unzila. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhenti, karena mereka terkenal dengan kepakaran bahasa Arab. Orang-orang Mekah terkenal seantero Arab, pada waktu itu mereka lah yang paling fasih. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali memulakan setiap surat Al-Quran yang turun di Mekah dengan huruf-huruf tahajji, huruf-huruf hijaiyah. Huruf apa? Alif, lam, mim, ya, sin, kaf, ha, ya, ain, shad, alif, lam, ra. Kata Allah, Al-Quran itu sama diciptakan, dibuat seperti mana huruf yang kamu kenal. Al-Quran itu bukan diciptakan dan dibuat dari huruf-huruf yang tidak kamu kenal. Semuanya adalah huruf hijaiyah. Ada alif, ada lam, ada mim, ada kaf, ada ha,
Ya, Ain, Shad. 29 kali Allah menurunkan di awal surat Al-Quran. Semuanya adalah untuk menantang orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah yang katanya mereka ini adalah pakar bahasa seantero Arab. Maka ketika mereka mendengar alif lam mim, ciut hati mereka, menohok bagi mereka kata-kata alif lam mim. Kata-kata Yasin itu seolah-olah Allah Subhanahu wa taala terus-menerus menantang dan mereka tidak mampu. 27 kali Allah turunkan dalam surat Makkiyah. Artinya 27 kali menantang tidak pernah ada jawabannya. Kalau mereka mampu di tantangan pertama, di tantangan kedua, di tantangan ketiga sampai 27 barangkali mereka memiliki persiapan yang perlu waktu untuk membuat seperti Al-Quran. Ternyata 27 kali mereka tidak bisa. Sampai akhirnya Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Di kota Madinah surat Al-Baqarah dan Ali Imran menantang sekali lagi dengan mengucapkan alif lam mim. Barangkali orang Arab atau orang Mekah yang dikenal dengan pakar bahasa, mereka tidak mampu. Mungkin untuk orang di luar Arab ada yang mau menantang, Allah beri tantangan 2 kali. Artinya kalau orang Arab yang di Mekah saja tidak mampu mendatangkan Al-Quran, apalagi orang di luar Mekah. 2 kali, termasuklah kita barangkali sampai sekarang ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan seperti Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kitabun ilahi, yaitu kitab Tuhan, kitab Allah Subhanahu wa taala yang bukan ditulis, dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Karena orang-orang Barat, termasuk juga sebagian golongan Muslim liberal di Indonesia dan di Arab juga, ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah diciptakan oleh Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu kepada malaikat Jibril dengan rumus dan sandi. Barangkali orang yang suka pergi pramuka, mereka tahu ada sandi Morse. Kata orang-orang liberal ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan sandi-sandi kepada malaikat Jibril. Begitu juga malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad dengan sandi-sandi dan rumus-rumus. Kemudian Nabi Muhammad dengan kebijaksanaannya dia mampu merubah menjadi bahasa Arab. Ini sebetulnya berusaha untuk menjadikan asalnya Al-Quran transendental, bersifat ketuhanan, menjadi yang ta'annas, jadi bersifat kemanusiaan. Oleh karena itu orang-orang liberal tidak pernah menghormati Al-Quran. Kenapa? Kata mereka, karena Al-Quran yang asli dan murni itu ada di Lauh Mahfuz, dalam bentuk dan bahasa rumusan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Adapun kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah hasil dari apa yang ditransformasikan oleh Nabi Muhammad ke dalam bahasa Arab. Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan wahyu yang dipahami oleh Nabi Muhammad. Maka golongan liberal ini, golongan sekuler ini mengatakan Al-Quran tidak murni lagi, karena Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar itulah Al-Quran yang murni. Adapun yang turun pada tanggal 17 Ramadan berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad, itu banyak sekali dari rekayasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentunya bisa menjawab, kalau seandainya itu adalah kata-kata Nabi Muhammad, kenapa orang-orang Quraisy pada waktu itu tidak coba mengalahkan Nabi Muhammad? Kenapa mereka ditantang 27 kali tidak coba untuk mendatangkan Al-Quran seperti Nabi yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka tahu bahwa Al-Quran adalah kalamullah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang bagi mereka asing, yang bukan merupakan dimensi prosa, bukan dimensi sastra, tetapi dimensi yang ketiga yang mereka menyebabkan ciut dan mereka tidak berani untuk melawan Al-Quran. Inilah hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kenabian dan risalah utusannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan
menantang semua kaum yang memiliki kepakaran dan membangga-banggakan kepakarannya tersebut. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, orang-orang membanggakan sihir, maka mukjizat yang turun kepada Nabi Musa hampir mirip seperti sihir. Tetapi tukang sihir itu mengetahui bahwa yang mereka lihat dan mereka saksikan, tongkat menjadi ular, itu bukan sihir. Orang-orang boleh tertipu matanya ketika tali-tali dilemparkan oleh tukang sihir seperti ular. Tetapi ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya berubah menjadi ular dan melahap ular-ular yang terlihat yang dilemparkan oleh tukang sihir, kemudian tukang sihir itu paham betul bahwa yang mereka lihat bukan sihir. Sama seperti orang Arab paham betul bahwa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu bukan bahasa manusia. Apa yang terjadi? Mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku kalah bahwa apa yang mereka saksikan dari tongkat Nabi Musa itu adalah sesuatu yang bukan sihir. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, ketika orang membesar-besarkan dan membangga-banggakan medis, maka Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menurunkan mukjizat kepada Nabi Musa berkaitan dengan medis. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini ka hay'ati at-tayri fa anfuhu fihi fa yakunu tayran bi idznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Nabi Isa alaihissalam boleh menyembuhkan lepra, boleh menyembuhkan kusta, boleh menyebabkan orang yang buta menjadi bisa melihat lagi, bahkan boleh menghidupkan orang yang mati. Bahkan yang paling luar biasa, ketika Nabi Isa digambarkan sebagai seorang dokter, wa unabbi'ukum bima ta'kuluna fi buyutikum, dan aku bisa menjelaskan kepada kalian apa yang dimakan oleh orang yang sakit. Ketika orang sakit, pasien datang ke dokter, biasanya dokter bertanya, kenapa, sakit apa yang dimakan di rumah? Kata Nabi Isa, salah kamu, kenapa kamu makan makanan ini? Dan Nabi Isa mengetahui wa ma tadakhiruna fi buyutikum, apa yang ada di dalam lemari makanan kamu, yang itu jangan dimakan, yang ini jangan dimakan. Tidak ada yang paling hebat dokter seperti Nabi Isa alaihi salam. Kenapa? Pada waktu itu orang-orang membangga-banggakan medis, sehingga mereka takluk kepada mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an pun demikian. Ketika orang-orang Quraisy berbangga-bangga dengan bahasa Arabnya, terbukti Nabi Muhammad SAW waktu kecil tidak tinggal bersama ibunya, dikirim ke Halimah Sa'diyah di kampung. Kenapa? Karena takut bahasa yang di Mekah yang banyak tercampur dengan orang-orang yang datang dari mana-mana mengalami perubahan ke fasih. Maka Nabi Muhammad SAW disimpan di Halimah Sa'diyah, dan Nabi Muhammad SAW belajar bahasa Fusha, belajar bahasa Arab yang murni. Dan semuanya bangsa Arab ketika itu adalah bangsa yang luar biasa dalam bahasa. Walaupun mereka tidak bisa membaca dan menulis, yang menurut kita barangkali tidak bisa membaca dan menulis itu termasuk dari orang yang ketinggalan. Justru pada zaman itu orang yang bisa baca dan menulis orang yang tertinggal. Kenapa? Karena tidak mampu menggunakan hafalan. Setiap orang mampu menghafal 1000 bait syair. Jadi apabila ada orang menulis bait syair, menunjukkan kalau dia ini tidak cerdas. Kalau kita sebaliknya, kalau tidak ditulis maka akan kabur. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qayyidun qayyid sujudaka bil hibalil wasiqah. Ilmu itu seperti binatang buruan, dan menulis itu seperti talinya. Qayyid sujudaka bil hibalil wasiqah. Ikatlah binatang buruan kamu dengan tali yang kuat.
Jangan sampai ilmu itu hilang, jangan sampai ilmu itu lari. Oleh karena itu, tulis. Jadi orang Arab itu begitu paham tentang makna unzil, tentang makna Al-Quran sebagai kalamullah Ta'ala. Yang kedua dari kata unzilah. Kalau tadi Al-Quran ini sebagai kalam Allah, maka kalam Allah itu memiliki sifat mahfuzun, yaitu terpelihara. Tidak mungkin firman Allah Al-Quran ini dia bisa dikurangi, bisa ditambah-tambahkan, bahkan dipalsukan. Karena jaminan Allah Subhanahu wa taala sendiri tadi mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjamin Al-Quran tetap terpelihara. Kalau kita meneliti pernyataan ayat itu ada 7 taukid, ada 7 penegasan yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Ini menunjukkan sampai kapanpun Al-Quran tetap terpelihara. Bagaimana dengan kitab suci yang lainnya? Allah mengatakan bimastufidu min kitabillah. Allah Subhanahu wa taala berikan pemeliharaannya kepada para pemuka agama mereka. Orang Yahudi dan pemuka agamanya disuruh menjaga sendiri kitab Taurat dan kitab Injil. Oleh karena itu, ketika kitab Taurat dan kitab Injil ini terjadi kepalsuan, terjadi tahrim, terjadi kekurangan, pada saat itulah menunjukkan bahwa kitab Taurat dan kitab Injil itu berbeda dengan Al-Quran. Maka yang luar biasanya Al-Quran menjadi mukjizat dan kitab Taurat dan Injil tidak jadi mukjizat. Ini yang penting kita paham, bahwa Taurat dan Injil itu bukan mukjizat Nabi Musa dan Nabi Isa, tetapi Al-Quran itu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Karena yang namanya mukjizat itu terjaga, terpelihara, tidak bisa dikalahkan, tidak bisa ditandingi. Tetapi Taurat dan Injil itu ternyata bisa ditandingi dan bisa dipalsukan. Maka bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab suci sebelumnya, Al-Quran adalah mukjizat, sedangkan kitab suci yang lainnya bukan mukjizat. Nanti akan kita kaitkan dengan makna hudan. Hudan itu petunjuk ataupun pedoman atau disebut dengan manhaj hidup, tata cara hidup. Maka kitab Taurat dan Injil itu adalah pedoman hidup, tetapi bukan mukjizat. Tetapi Al-Quran mukjizat sekaligus adalah pedoman hidup. Maka inilah bedanya Al-Quran dengan yang lain. Kenapa? Karena Al-Quran unzila, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kitabun mahfuzun, kitab yang terpelihara. Kita bisa buktikan di dalam Al-Quran terdapat firman Allah yang menunjukkan bahwa Al-Quran hifdzun bis sama, dijaga ketika berada di langit. Maka namanya pun adalah Lauh Mahfuz. Al-Quran berada di Lauh Mahfuz. Ayatnya menyebutkan fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa mutahhar. Al-Quran ketika di langit dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illa mutahhar. Tidak sampai menyentuh kepada Al-Quran kecuali para malaikat yang disucikan. Mereka yang dinamakan dengan malaikat Allah. Hifdzuhu fi tariqihi ila al-ardh. Ketika Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, pada malam Lailatul Qadar tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Maka syaitan tidak mampu untuk menyentuh Al-Quran ketika turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, dan mereka tidak layak untuk menyentuh Al-Quran wala yastati'un, dan mereka tidak akan pernah mampu. Bahkan dalam surat Jin disebutkan wa anna lamasna samaa fa wajadna mulihat harasan syadidan wa syuhudan. Jika mereka jin dan setan itu berusaha untuk menyentuh Al-Quran, mereka mengatakan kami mendapatkan lemparan-lemparan panah dari api yang luar biasa. Bahkan ketika di bumi dijaga oleh Nabi Muhammad saking ingin menjaganya Al-Quran, beliau ingin cepat menghafal. Allah menegurnya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, inna 'alaina jam'ahu wa
fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana tsumma inna 'alaina bayan. 3 hal yang Allah Subhanahu wa taala jaga untuk Nabi Muhammad. Yang pertama adalah litahjalabi inna 'alaina jam'ahu wa qur'an. Kami yang akan menghafalkan di dada engkau wahai Nabi Muhammad, tidak perlu bersusah payah untuk menghafal Al-Quran. Fa idza qara'nahu, kemudian Nabi Muhammad SAW dijaga oleh Allah dari salah membaca. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Maka kami akan bacakan kepada kamu dan jadikan kamu pandai membaca Al-Quran. Fala tansa, kamu tidak akan pernah lupa illa masya Allah. Bahkan yang ketiga, summa inna 'alaina bayan, maka kami pun akan memberikan penjelasan kepada kamu tentang maksud Al-Quran. Maka Al-Quran terpelihara secara lafaz, dijaga dengan hafalan Rasulullah, dijaga dengan cara bahasa Rasulullah, dijaga maknanya dengan penjelasan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Maka itulah disebut dengan kitabun ilahiyun atau makna kitabun. Ketika kita mendengar syahrul Ramadan alladzi unzila, maka kata-kata unzila itu menjadi kata kunci. Sebetulnya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kitab Tuhan yang bukan kitab manusia dan kitab yang terpelihara, tidak seperti kitab-kitab yang lain. Maka Al-Quran adalah mukjizat, sesuatu yang melemahkan dan tidak mungkin dilemahkan, dikalahkan oleh apapun. Maka Al-Quran adalah mukjizat, dan Al-Quran sekaligus hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Satu kitab suci yang tidak ada yang menyamai dari kitab suci yang Allah pernah turunkan. Karena Taurat bukan mukjizat. Kalau mukjizat tidak bisa dikalahkan. Buktinya Taurat bisa dipalsukan, Taurat bisa ditambah, Taurat bisa dikurang, begitu juga Injil. New Testament atau Old Testament, Bible, perjanjian lama dan perjanjian baru. Tidak ada satupun orang Kristen, pakar Kristen yang mengatakan bahwa Injil mereka ini adalah murni. Tidak ada, silakan tanya. Itulah kenapa mereka berusaha supaya menjadikan Al-Quran diragui oleh orang Muslim biar sebanding. Maka dalam ilmu tafsir itu ada istilah hermeneutik. Hermeneutik itu adalah cara memahami karya sastra, tetapi dengan melihat faktor-faktor si penulis itu sendiri. Apakah faktor sosiologinya, apakah faktor psikologinya, apakah faktor yang melingkupi lingkungannya, sehingga dengan menggunakan ilmu hermeneutik, seorang pembaca itu harus lebih paham daripada orang yang menulisnya. Orang menulis sastra yang harus lebih paham adalah orang yang membaca sastra. Ini coba diterapkan kepada Al-Quran, bahwa yang lebih memahami Al-Quran adalah bukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang yang membaca Al-Quran. Oleh karena itu mereka berusaha menjadikan Al-Quran itu sebagai Muhammad teks. Teksnya Nabi Muhammad, biar apa? Biar menjadikan Al-Quran yang asalnya kitab ilahi menjadi yata'annas. Yata'annas itu menjadi kitab yang bersifat kemanusiaan. Kalau menjadi kitab bersifat kemanusiaan, maka boleh mengartikan Al-Quran bukan dengan pengertian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata ayat Al-Quran tadi, unzila fihil Quran hudan. Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk. Jadi satu sisi Al-Quran ini adalah mukjizat yang nanti kalau orang mau mencoba untuk menantang Al-Quran mereka tidak mampu. Tapi pada saat yang sama Al-Quran ini adalah hudan, pedoman hidup manusia. Kalau mereka berani mengganggu Al-Quran atau meragukan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebetulnya mereka harus menantang dulu siapa yang membuat Al-Quran. Kalau mereka sudah tidak mampu membuat apa yang sama dengan Al-Quran, seharusnya mereka wajib menerima manhajul hayat, pedoman Al-Quran sebagai pedoman hidup. Maka disebut hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan petunjuk linnasi, bukan saja bagi orang Islam, tapi seluruh manusia, wa bayyinatin minal huda, dan menjadi penjelas kepada petunjuk-petunjuk kepada kitab suci yang sebelumnya. Apakah Taurat, apakah Injil, apakah Zabur, apakah suhuf para nabi, wal furqan.
dan Al-Quran ini bersifat sebagai pembeda mana yang hak dan yang batil. Al-Quran sebagai hudan, berarti Al-Quran ini sebagai hidayah. Dan kata hidayah ini berasal dan diambil dari akar kata yang sama, yaitu hadiah. Oleh karena itu sebetulnya manusia ini tidak perlu banyak menggunakan logikanya untuk merasakan hidup bahagia, untuk menjadi orang soleh, untuk menjadi orang yang takwa. Cukup saja mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah Allah itu adalah merupakan hadiah. Jadi tidak perlu kita memikirkan, berusaha bagaimana hidup ini menjadi bahagia. Cukup saja mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat seperti hadiah, karena diambil dari kata akar kata yang sama. Oleh karena itu ketika kita berdoa kepada Allah di dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami hidayah. Bukan dulana ala siratul mustaqim, ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Dilalah itu berbeda dengan hidayah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan dulana ala siratul mustaqim, tetapi menggunakan ihdina siratul mustaqim? Saya buat sebuah analogi ataupun perumpamaan. Kalau saya mau pergi ke pasar Dander, kemudian ada orang yang memberitahu lurus nanti ketemu jalan Buah-Buah. Lurus saja, habis jalan Buah-Buah ada Indomaret, belok kiri, lurus saja nanti di sana beberapa 1 kilo sebelah kanan ada pasar. Itulah pasar Dander. Itu baru dilarang. Tetapi kalau hidayah seperti hadiah, mau kemana Pak? Ke pasar Dander. Mari saya bawa ke sana. Itulah hidayah Allah, itulah Al-Quran. Bahkan Imam Sya'rawi ketika menjelaskan ulaika ala hudan min rabbihim, mereka lah yang ala hudan, di atas petunjuk Tuhannya. Beliau menggambarkan seperti orang yang berada di kendaraan. Dia duduk di belakang, dibawa oleh supir sampai ke tujuan. Bahkan beliau menggambarkan seperti orang yang sedang berada di tikar terbang, diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke tujuan. Makanya dalam ayat Al-Qur'an, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikuti hidayah Allah, siapa yang mengikuti Al-Qur'an, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sudah, jangan lagi bimbang dengan masa depan yang akan dilalui, yang dihadapi, dan jangan merasa sedih dengan masa lalu yang ditinggal. Dijamin bahagia. Karena konsep bahagia dalam Al-Quran adalah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada bimbang, tidak ada takut dengan masa depan, dan tidak pernah merasa sedih dengan masa lalu yang ditinggalkan. Tidak ada dosa, tidak ada catatan hitam, tidak ada blacklist pada hidup itu. Pernah dulu jadi preman, pernah dulu jadi selebriti yang tidak betul, sekarang hijrah. Itu menjadi sebuah bahan yang kadang-kadang disedihi, direnungkan sampai akhir ayat. Tapi kata Allah, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, jangan takut dengan masa depan, jangan sedih dengan masa lalu. Jadi Al-Qur'an satu mukjizat untuk menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak bisa digantikan dengan yang lain. Al-Qur'an juga hidayah, petunjuk, di mana kalau petunjuk berasal dari sesuatu yang luar biasa, maka menunjukkan bahwa petunjuk Al-Qur'an adalah kebenaran. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahkan Al-Qur'an siap menjadi penjelas semua petunjuk-petunjuk dari kitab suci yang lain, wal furqan, dan menjadi pembeda. Inilah luar biasanya Al-Qur'an yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Tapi sayangnya, sayang 1000 sayang, ketika kita menyikapi Al-Quran, kita hanya menjadikan Al-Quran sebagai al-muta'abbad bi tilawatihi.
Kita hanya menjadikan Al-Quran ini sebagai satu wasilah supaya kita bisa beribadah dan mendapatkan pahala dari membacanya saja. Padahal Al-Quran adalah mukjiz. Al-Quran adalah mukjizat yang terus harus kita cari. Karena kalau seseorang menemukan mukjizat, maka semakin bertambah iman. Al-Quran sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan sampai hari kiamat supaya orang Islam mampu mendapatkan kemukjizatan, supaya orang Islam mampu stable dalam keimanan, bahkan bertambah setiap kali mendapatkan aspek-aspek mukjizat dalam Al-Quran. Tapi sayangnya barangkali belum pernah kita mendapatkan aspek kemukjizatan Al-Quran karena kita hanya sebatas menjadikan Al-Quran al-muta'abbadu bitilawatihi, hanya ajang ibadah saja, hanya untuk dibaca saja, jauh-jauh untuk dipahami. Padahal dalam sebuah kitab namanya Kaifa Nata'amal Ma'al Quran karya Yusuf Qaradawi, bagaimana kita bersikap dengan Al-Quran yang sebenarnya bukan saja dibaca, itu adalah tingkatan yang awal. Ada dihafal, ada didengarkan, ada direspon. Pernah tidak kita merespon? Ketika mendengar ayat tentang surga, kita berharap, kita berhenti dulu berharap supaya kita mendapatkan surga. Pernah tidak kita mendengarkan ayat tentang neraka, kemudian kita takut dan kita berlindung kepada Allah? Masalahnya kita tidak mengerti. Masalahnya kita tidak akan pernah sampai ke tahap Al-Quran kita dapati mukjizatnya, karena kita masih rendah pada tahap al-muta'abbadu bitilawati. Pernah tidak kita membaca Al-Quran kemudian coba membaca terjemahnya? Kita mencoba membaca tafsirannya. Pernah tidak kita berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran secara sempurna? Pernah tidak kita mendakwahkan apa yang ada dalam Al-Quran? Masalahnya kita hanya sekedar menggunakan Al-Quran sebagai al-muta'abbadu bitilawati. Kita merasa cukup dengan Al-Quran sebagai kitab bacaan yang berpahala, tetapi tidak pernah naik Al-Quran sebagai hidayah. Al-Quran jauh-jauh coba menyingkap dan mengorek rahasia mukjizat Al-Quran. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran sebagai mukjizat memiliki hal yang luar biasa. Dalam pandangan ilmu kalam, bukan saja mukjizat yang luar biasa. Dalam istilah Arab disebut dengan khariqul 'adah, yang keluar dari kebiasaan. Ada mukjizat yaitu disebut dengan hal yang luar biasa turun kepada para nabi untuk membuktikan kebenaran nabi dan rasul. Ada karomah, hal yang luar biasa terjadi kepada orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian, dekatlah kalian dengan Allah, pasti Allah akan berikan ilmu yang tidak diberikan kepada orang yang tidak dekat dengan Allah. Kenapa ada orang yang soleh itu pintar ngobatin, Ustaz? Dari mana dia bisa belajar, dari mana? Allah yang memberikan dia ilmu. Kenapa? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulan. Orang-orang yang bersungguh ibadah kepada jalan kami, kata Allah, lanahdiyanahum subulan, pasti kami akan tunjukkan jalan. Itu disebut dengan karomah. Umar bin Khattab terkenal dengan orang atau sahabat yang paling banyak karomah. Ketika sedang sholat Jumat, sedang khutbah Jumat di atas mimbar, kemudian dia mengatakan, keluar dari topik khutbahnya, wahai komandan, hati-hati dengan musuh di belakang gunung itu. Kemudian komandan yang ada di Azerbaijan, ketika itu mendengar suara Umar, kemudian menyerukan, Umar memberitahu saya bahwa ada musuh di belakang gunung. Belum ada handphone, belum ada telepon, tapi itu karomah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang disebut dengan mamunah. Mamunah ini boleh terjadi kepada kita, pertolongan Allah kepada kita. Ketika ada mobil yang mau nyerempet kita, kemudian ada sungai 3 meter, kita bisa lompat sungai. Setelah selamat di pinggir sungai sebelah sana berpikir, padahal kalau lompat tidak bisa sampai ke sana. Siapa yang menjadikan bisa lompat 3 meter ke sana?
itu disebut dengan maut. Mobil tabrakan, mobil hangus, semua mati kecuali satu orang tidak mati. Susah dipikirkan. Itu disebut dengan maut. Ada juga yang disebut dengan irhas. Irhas itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada calon nabi. Ada batu yang berbicara dengan Nabi Muhammad. Ada pohon-pohon yang mendekati Nabi Muhammad, menutupi Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad sedang buang air besar dan buang air kecil. Ada batu-batu yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Itu disebut dengan irhas. Ada juga yang disebut dengan sihir, ada juga yang disebut dengan istidraj. Kelebihan yang Allah berikan menyebabkan dia sesat dan menyesatkan orang lain. Dan orang berpikir, berusaha membawa anak yang sakit ke dokter, sudah tidak ada harapan. Ke kiai, katanya orang pintar juga tidak bisa. Kemana-mana tidak bisa, akhirnya mencoba, katanya ada pengobatan di gereja. Bisa sembuh langsung pada waktu itu, dibawalah dengan kursi rodanya, kemudian dijampe-jampe, kemudian tiba-tiba dia bisa berjalan. Akhirnya mengambil kesimpulan, oh ternyata agama yang benar itu adalah agama yang ini. Akhirnya dia masuk agama tersebut. Itu disebut dengan istidraj. Allah memberikan kelebihan kepada orang yang sesat supaya dia sesat dan menyebabkan orang lain sesat. Suatu hari ada Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku nabi. Dia koar-koar bahwa dirinya seorang nabi. Tentunya apabila ada yang mengaku nabi, ini adalah kesempatan yang baik supaya bisa meminta apa yang dia inginkan. Dia membawa adiknya datang yang matanya sebelah buta. Dia meminta kepada Musailamah Al-Kadzdzab, wahai Musailamah, katanya engkau ini adalah seorang nabi. Tentunya nabi ini punya mukjizat. Maka tolong sembuhkan saudara saya ini, kasihan dia matanya tidak bisa melihat satu. Akhirnya Musailamah Al-Kadzdzab memegang dua matanya. Komat kami, kemudian dia bilang buka. Akhirnya dibuka. Terjadi yang luar biasa. Ternyata dua matanya tidak bisa melihat. Itu hal yang luar biasa. Tetapi itu disebut dengan istidraj. Oleh karena itu Al-Quran ini merupakan mukjizat yang dikategorikan sebagai mukjizat yang maknawi. Yang hissi itu yang bisa terlihat habis bersama para nabi dan umatnya. Tongkat yang berubah menjadi ular pada zaman Nabi Musa sekarang tidak bisa kita saksikan lagi. Karena itu terlihat oleh panca indera kemudian habis pada waktu itu. Hanya orang yang melihatnya yang menambah keyakinan imannya. Di zaman Nabi Muhammad bulan terbelah dua. Dan ini betul-betul disaksikan oleh orang-orang Eropa dan orang Barat ketika itu, yang di zaman Rasulullah mereka menulis sebuah catatan pada saat itu bulan pernah terbelah. Setelah riwayat dan tarikh ataupun sejarah dicari, itu bertepatan dengan sejarahnya Nabi Muhammad bahwa bulan pernah terbelah. Wan syaqqal qamar, dan bulan yang pernah terbelah. Bahkan ada beberapa astronot yang naik ke atas bulan, mereka memastikan bahwa bulan ini pernah terbelah. Dan mereka berhasil menghitung sejarah bulan terbelah itu tepat bersamaan dengan zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan kata-kata manusia. Sebelum ada orang yang sampai ke bulan, ternyata bulan terbelah sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Sementara Al-Quran adalah mukjizat yang maknawi, yaitu yang mukjizatnya akan kita dapatkan dengan cara dipikirkan. Maksudnya begini, kalau orang-orang Quraisy dulu meminta kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau betul engkau seorang nabi, maka turunkanlah malaikat bersama kamu. Dan buatlah malaikat itu berkata, buat pernyataan bahwa engkau ini adalah seorang nabi, biar kami yakin. Atau engkau jadikan lembah-lembah yang di Mekah itu menjadi hijau, menjadi taman-taman yang indah, baru kami akan percaya. Kemudian ketika itu turunlah ayat Al-Quran yang menyebutkan innallaha la yastahi an yadriba masalama ba'udatan kama qawwa.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merasa malu dengan membuat perumpamaan, walaupun itu perumpamaannya adalah seperti ba'udah, seperti nyamuk ataupun lebih kecil dari nyamuk. Kenapa kamu mencari hal-hal yang luar biasa supaya kamu segera beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kamu tidak berpikir dengan apa yang ada di sekitar kamu? Coba lihat itu nyamuk. Apakah kamu tidak melihat di sana ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kamu tidak berpikir bagaimana kamu mampu membuat seekor nyamuk yang kecil? Bagaimana kamu bisa membuat anatomi tubuh nyamuk yang kecil tadi? Kenapa perlu mencari hal-hal yang luar biasa di sana? Padahal di depan mata kamu ada makhluk seperti nyamuk yang kamu tidak akan pernah bisa membuatnya sedikit. Apakah karena kamu seorang pemahat dari Jepara, kamu bisa membuat nyamuk dari kayu seperti pahatan Jepara? Umpamanya bisa tidak? Ya tidak bisa. Oleh karena itu yang disebut dengan maknawi. Pikirkan Al-Quran itu. Pikirkan Al-Quran, pasti kamu akan mendapatkan mukjizat Al-Quran. Boro-boro mau berpikir. Kita hanya menganggap Al-Quran itu adalah kitab bacaan. Barangkali kita masih belajar membaca, kita masih mengoreksi tajwidnya. Kapan kita akan menjadikan Al-Quran sebagai hidayah? Kapan kita akan menjadikan Al-Quran kita dapatkan mukjizatnya? Kalau Pak Quraish Shihab mengatakan membumikan Al-Quran artinya menjadikan Al-Quran sebagai budak. Tapi harusnya sampai juga kita merasakan mukjizat Al-Quran. Disinilah fungsi Al-Quran tidak seperti yang diinginkan sebagai unzilah, sebagai kitab Allah yang memiliki mukjizat. Kita hanya sebatas jauh dari hudan pun baru muta'abbad bitilawatihi, dengan bangganya kita menjadikan Al-Quran sebagai bahan bacaan karena cukup mendapatkan pahala. Bukan tidak boleh, tetapi harus ditingkatkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik kita masuk kepada menyingkap rahasia kalam Al-Quran. Yang pertama, kalam Allah yang sifatnya balaghi, yang komunikatif. Oleh karena itu Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, kecuali dari Lauh Mahfuz ke Sama'ud Dunya, ke Baitul Izzah. Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar yang dirahasiakan, itu turun sekaligus. Sementara 23 tahun diturunkan berangsur-angsur, itu menunjukkan kalau Allah itu bersifat komunikatif, selalu merespon apa yang terjadi kepada umat manusia. Bukan berarti Al-Quran ini hanya cocok untuk orang Arab, di mana umat Nabi Muhammad itu hidup dengan Al-Qurannya. Karena Al-Quran itu tadi Allah jaga sampai hari kiamat, itu menunjukkan Al-Quran bersifat universal. Al-Quran tidak mewajibkan sholat itu untuk orang Arab saja. Al-Quran tidak mewajibkan menutup aurat itu kepada perempuan Arab saja, kepada seluruh manusia, kepada umat Islam yang mempodomani Al-Quran. Maka dalam situasi apapun Al-Quran selalu tepat. Coba berikan sebuah masalah di mana Al-Quran tidak mampu menjawab. Kalau seandainya Al-Quran itu tidak up to date, barangkali dari dulu Al-Quran sudah ditinggalkan oleh manusia. Kalau Al-Quran itu tidak bisa memberikan jawaban masalah-masalah, apalagi masalah yang kontemporer sekarang, mau berbicara apa? Al-Quran bersifat ijmali, Al-Quran bersifat global. Walaupun tidak ada masalah yang sama di zaman Rasulullah SAW, tapi Al-Quran bisa menjawab. Masalah narkoba, masalah bahaya merokok, masalah minum-minuman keras, barangkali minuman keras sudah ada, atau penggunaan apa saja yang membahayakan. Al-Quran dengan jelas menyebutkan wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ketika Al-Quran mencoba melarang kepada manusia, apakah itu yang merusak kepada dirinya, termasuk merokok umpamanya, atau termasuk orang obat-obatan atau narkoba, kata Allah wa anfiqu fi sabilillah, habiskan harta itu, belanjakan harta itu untuk jalan di jalan Allah. Jangan gunakan untuk hal yang di luar jalan Allah Subhanahu wa taala.
Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kamu lemparkan diri-diri kamu kepada kebinasaan. Sudah jelas bahwa narkoba ini merusak kepada badan. Sudah tahu itu tidak baik. Kata Allah, wala tulqu bi aydikum, jangan lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Wa ahsinu, berbuat baik kepada diri kalian. Allah itu suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Masalah-masalah narkoba dan sebagainya ada ayatnya, walaupun tidak langsung secara global ayat itu menjelaskan dengan tepat. Begitulah menyikapi hal-hal yang buruk kepada diri kita. Yang kedua, kalam Allah itu dengan gaya bahasa yang bisa diterima oleh setiap level ilmu dan memuaskan akal. Al-Quran itu dibaca oleh orang yang tidak pintar, orang yang pintar, orang yang super pintar, semuanya memuaskan. Orang yang pintar menyebutnya Al-Quran luar biasa. Orang yang biasa-biasa Al-Quran luar biasa. Orang yang barangkali keilmuan bahasa Arabnya kurang akan mengatakan luar biasa Al-Quran. Kecuali kita tidak tahu bahasa Arab sama sekali dan tidak tahu kalau Al-Quran ini luar biasa, maka tidak pernah mengatakan Al-Quran luar biasa. Karena kita biasa di luar itu, di luar orang yang tahu bahasa Arab dengan level-levelnya yang ada. Kita berikan contoh. Bagaimana ketika orang Quraisy ini tidak percaya tentang hari kebangkitan? Karena ada 3 topik ayat-ayat Makkiyah itu yang Allah turunkan sebelum pindah Nabi Muhammad ke Madinah. Topiknya adalah iman kepada Allah, iman kepada Nabi, percaya kepada hari kebangkitan. Ketika ada orang yang datang kepada Nabi Muhammad membawa sebongkar tulang, diremasnya, kemudian ditiupkan ke wajah Nabi Muhammad. Kemudian dia mengatakan, apakah tulang belulang yang sudah hancur lebur ini mungkin bisa jadi manusia kembali? Mustahil, tahu. Kemudian Allah menjelaskan dalam surat Yasin, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Dan seorang lelaki membuat perumpamaan kepada kami tentang kebangkitan hari kiamat. Wa nasiya khalqah, sayangnya dia lupa kepada penciptaannya. Kenapa? Yang dia bawa itu bukan tulang manusia. Ini berargumen tidak jelas, mengatakan bahwa manusia tidak bisa dihidupkan kembali, tapi tulang yang dibawanya adalah tulang hewan. Kata Allah, wa nasiya khalqah, ini kesalahan yang pertama. Allah ingin mengajarkan bahwa Al-Quran beginilah cara mendekati masalah. Kemudian kata Allah, qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Yang akan menciptakan kembali tulang belulang yang hancur ini adalah zat yang dulu menciptakan pertama kali. Apakah orang yang memulai membuat handphone itu ketika didapati handphonenya sudah berantakan itu susah untuk merangkainya kembali? Mustahil. Pabrik Yamaha membuat model motor yang baru, kemudian dirusak sama kita. Kemudian teknisinya datang sini sama saya. Dalam sekejap mata barangkali sudah kembali menjadi motor Yamaha atau menjadi Mio kembali. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pertama kali itu lebih mudah, bahwa ahwan itu lebih mudah. Coba berpikir, ini bahasa Al-Quran supaya kita mendekati dan memahami Al-Quran dengan akal. Itu yang kedua. Kata Allah yang ketiga, alladzi ja'ala lakum minasyajari al-akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dari pohon yang hijau menjadi api. Pohon yang hijau mengandung unsur klorofil. Klorofil itu mengandung unsur air. Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan api dari sesuatu yang kebalikannya. Apalagi hanya menciptakan manusia dari tanah menjadi tanah kembali, apa susahnya? Kalau Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan api dari air yang kebalikan, apalagi menciptakan dari tanah kepada tanah. Oke. Jawaban yang berikutnya, gunakan akal. Kata Allah, awalaysa alladzi khalaqas samawati wal ardh biqadirin ala an
yakhluqa mislahu bala wa huwal khallaq. Kalau Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan langit dan bumi, apakah kalian menganggap bahwa Allah tidak bisa menciptakan manusia yang begitu kecil? Berapa banyak tingkatan langit? Ada 7. Berapa banyak tingkatan bumi? Ada 7. Itu hal yang luar biasa. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha? Adakah kamu itu lebih susah diciptakan oleh Allah atau langit yang begitu menjulang tinggi? Pikir dong sedikit. Itu berusaha mendekati Al-Quran, mendekati akal kita. Kemudian yang terakhir, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan dia, kalau Allah mengatakan kun, pasti jadi. Orang beriman itu kun fayakun, tidak perlu berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak Allah menciptakan manusia. Puncaknya kalau kita beriman kun fayakun, maka semua yang harus kita imani itu adalah bisa terjadi dan yakin terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, kalam di luar bahasa Arab. Bukan syair, bukan puisi dan bukan prosa yang sangat menyentuh jiwa. Barangkali inilah yang tidak pernah kita rasakan ketika membaca Al-Quran. Barangkali inilah yang luput dari hidup kita sebagai mukmin, sebagai muslim. Allah turunkan anugerah Al-Quran pada malam Lailatul Qadar pada tanggal 17 Ramadan, tapi kita tidak pernah merasakan sedikit pun yang menyentuh kepada hati kita. Dan inilah sebetulnya yang disayangkan. Padahal bahasa Arab adalah bahasa orang Islam, bahasa Arab adalah bahasa yang mesti kita kuasai. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali saya akan membawa sedikit sebuah peristiwa yang terjadi kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini masuk Islam karena mendengar ayat Al-Quran. Saya akan sedikit perlihatkan bagaimana Umar bin Khattab yang mendapatkan sentuhan Al-Quran dan akhirnya beliau masuk Islam. Sebentar dulu. Bagaimana cara? Keluar suaranya. Ya, inilah Umar bin Khattab ya, ketika beliau sudah tahu bahwa ada niat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad memecah belah kaum Quraisy. Tetapi ketika dia mau membunuh Nabi Muhammad, kemudian dihadang oleh seorang lelaki ini yang mengatakan bahwa tidak masuk lagi. Baik, saya ceritakan saja bahwa lelaki ini memberitahu bahwa adiknya yang bernama Fatimah itu ternyata sudah masuk Islam. Dan akhirnya ketika sampai ke rumah adiknya, Fatimah mendapati bahwa adiknya dan suaminya sedang membaca Al-Quran. Maka akhirnya Umar bertanya tentang bacaan yang sedang dibaca, dan ternyata yang dibaca ini adalah surat Toha. Ketika mendengarkan surat Toha ini, Umar tertegun. Kemudian dia mengatakan, apakah ini yang orang-orang Quraisy lari daripadanya? Tidak ada yang mengatakan ini kecuali adalah satu zat yang wajib disembah. Akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam, dan setelah itu menjadi pembela Islam.
Baik, kita teruskan. Yang keempat, dikit lagi. Atau langsung ke yang kelima. Ini kelebihan dari Al-Quran yang barangkali kita tidak pernah menyentuhnya dalam hidup kita. Al-Quran ini memiliki nada dan lagamnya yang berirama dan pada saat yang sama menghadirkan makna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihkan kata-kata dalam Al-Quran yang apabila dibaca kata-kata tersebut mengeluarkan bunyi, dan bunyi tersebut merepresentasikan, mewakilkan kepada makna. Ini sesuatu yang tidak didapati oleh orang-orang yang pandai bahasa dan menyusun kata-kata. Lihat, "Fama yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Allah Subhanahu wa Ta'ala coba menggambarkan tentang orang yang mendapatkan hidayah Islam. Siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Ketika Allah menjelaskan lafaz yashrah, dengar kata-katanya. Yashrah. Yashrah. Kita mungkin tidak merasakan apa-apa, tetapi pakar bahasa itu yashrah. Ketika menjelaskan kata-kata lapang itu digambarkan dengan suara yang keluar dari kata-kata tersebut. Begitulah lapangnya dada dengan suara yashrah. Wa man yurid an yudillahu, siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki kesesatannya, yaj'al sadrahu dhayiqan, Allah jadikan dadanya itu sempit, harajan, berat, ka'annama, seolah-olah yas'adu bisa, seolah-olah dia sedang naik di atas langit. Di atas langit hampa udara. Kemudian Allah jelaskan kata-kata naik dengan suara yang seperti ini. Yas'adu bis sama. Luar biasa. Ketika orang yang paham bahasa, mereka geleng-geleng kepala. Makanya ketika ada seorang yang diutus oleh orang Quraisy kepada Nabi Muhammad, yang dia ini seorang dukun supaya mengobati Nabi Muhammad yang disangka gila. Coba betulkan ini seorang yang bernama Muhammad ini. Kamu barangkali tahu sifat gilanya seperti apa. Kemudian lelaki ini datang kepada Nabi Muhammad, kemudian mengatakan, wahai laki-laki, katanya kamu dianggap gila. Sebetulnya kamu punya apa? Kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan ayat Al-Quran. Mulailah dia bergetar, wajahnya pucat pasi, kemudian cepat-cepat mengatakan, "Kif ya anta, sudah sampai di sini." Kemudian dia pulang kepada orang Quraisy dalam keadaan menggigil dan bersumpah, demi Allah, sesungguhnya aku sudah mendengar sesuatu yang tidak pernah aku dengar. Sesungguhnya ia bagaikan sebuah pohon yang akarnya menjunam ke dalam, yang batangnya besar naik ke atas, rantingnya rindang, daun-daunnya lebat, dan buah-buahnya itu ranting. Fa'innahu ya'lu wa la yu'la. Sesungguhnya ada yang pada diri dia ini sesuatu yang ya'lu wa la yu'la, yang tinggi dan tidak ada yang tinggi selain apa yang dia bawa. Wallahi, demi Allah, kalau kalian ingin menjadi bangsa yang paling mulia, jadikanlah orang ini pemimpin. Kalau kalian ingin jadi bangsa yang paling kaya, maka jadikanlah dia pemimpin. Orang Quraisy mengatakan, dia pun tidak beda dengan yang lain. Katanya pintar membatin sihir, tapi baru sekali sudah kena sihir. Padahal mereka tahu bahwa mereka pun mengkhawatirkan. Oleh karena itu orang kafir ini tidak boleh mendengar langsung Al-Quran. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi. Dan berkatalah orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal Qur'an, janganlah kalian mendengar Al-Quran. Apabila kalian mendengar Al-Quran, cepat-cepat palingkan. Dalam bahasa Arab ada istilah as-sima, mendengar, ada istilah al-istima, menyimak. Mereka ketakutan. Kita mungkin di sini mendengar ada orang membaca Al-Quran, itu namanya mendengar, as-samu. Tapi kalau ada orang dekat membaca Al-Quran, kita ngerti namanya itu istima, menyimak. Orang-orang kafir itu boro-boro membiarkan orang menyimak. Mendengar saja ada lantunan Quran, mereka segera tahu. Makanya Abu Sufyan, makanya Abu Jahal, makanya Akhnas bin Syarif setiap malam datang ke rumah Rasulullah untuk mengintip dan menikmati bacaan sholat Rasulullah. Sehingga apabila mereka selesai, mereka bertemu di tengah jalan. Kata
hati-hati loh kalau ketahuan sama orang-orang. Siang-siang kita melarang mereka jangan dengar Al-Quran, malam-malam kita sembunyi-sembunyi dengerin bacaan Nabi Muhammad. Maka turunlah ayat Al-Quran, wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Wahai Muhammad, janganlah kalian kuatkan bacaan Al-Quran ketika sholat, nanti mereka tergol. Wala tukhafit biha, jangan pelan-pelankan, nanti mereka tidak mendengar hidayah. Wabtaghi baina dzalika sabila, buatlah yang sedang-sedang saja, jangan teriak-teriak baca Quran. Begitu. Ini yang lain masih banyak ya. Keseimbangan redaksi Al-Quran, sinonim kata yang sama dalam Al-Quran. Kata-kata ujub dengan huruf yang artinya bangga sama ada 27 kali. Kata-kata al-harsu dengan aziroah yang artinya tanaman ada 14 kali. Kata-kata al-aqlu dengan anur, akal dengan cahaya ada 70 kali. Kita lihat ke antonim. Ada kata al-kufur dengan aliman, lawan katanya sama 17 kali. Ada kata-kata an-nafu, manfaat dengan rusak 50 kali. Ada kata-kata hidup dan mati sama 145 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ada sebab dan akibat. Kata-kata zakat ada 32 kali dan kata-kata barokat ada 32 kali. Mungkin tidak Nabi Muhammad SAW menciptakan ini, merekayasa ini. Kata-kata infak yang akan mendatangkan ridho sama 73 kali. Kata-kata bakhil yang akan menyebabkan celaka sama 12 kali. Kata-kata yaum dalam Al-Quran ada 365 kali. Artinya 1 tahun 365 hari. Kata-kata ayam dalam Al-Quran ada 7. Ayam itu artinya hari-hari, karena seminggu ada 7 kali. Kata-kata syahr dalam Al-Quran ada berapa bulan? Ada 12 kali. Mungkin tidak Nabi Muhammad sok tahu membuat ini sampai bisa sehebat ini. Inilah yang disebut dengan kalam mukjiz, Al-Quran sebagai mukjizat. Tapi kita tidak pernah coba untuk mencari. Maka rugi kalau kita tidak belajar Al-Quran. Maka rugi kalau kita membatasi hanya pintar saja membaca Al-Quran tapi tidak paham, tidak sampai ke ruang-ruang mukjizat Al-Quran. Banyak yang lain yang masih kita banyak dapatkan dari rahasia Al-Quran. Jadi kesimpulannya, selain Al-Quran ini adalah kitab mukjizat, Al-Quran juga adalah kitab pedoman hidup kita. Dua-duanya istimewa, saling menjaga. Ketika Al-Quran sebagai pedoman dijaga oleh kemukjizatan. Ketika Al-Quran sebagai mukjizat, isinya adalah pedoman. Maka orang tidak bisa menolak kedua-duanya atau mengambil salah satunya. Itulah kenapa satu malam ini menjadi malam yang khairun min alfi syahrin, karena yang turun itu adalah Al-Quran. Kenapa bulan ini menjadi bulan yang mulia? Karena yang diturunkannya adalah Al-Quran. Kenapa manusia menjadi mulia Nabi Muhammad? Karena turun kepadanya Al-Quran. Kenapa malaikat yang membawa Al-Quran menjadi paling amin, paling terpercaya di makhluk langit? Karena dia membawa tugas Al-Quran. Nazala bihi ruhul amin. Ketika dua al-amin ini bertemu, makhluk yang paling terpercaya di langit, malaikat Jibril, dengan makhluk yang paling terpercaya di bumi bertemu bersama-sama dalam hal yang luar biasa, pertemuan untuk menyampaikan Al-Quran dan menerima Al-Quran. Pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril, pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, tidak layak. Maka dalam Al-Quran disebutkan fi suhufi mukarramatin marfu'atin mutahharah bi aidi samara kiramin bararah. Al-Quran ini di tangan kiramin bararah, orang-orang yang mulia dan akhlaknya baik. Orang yang tahu Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran ini kiramin bararah bi aidi samara. Orang yang menjadi duta Allah Subhanahu wa taala, memiliki hafalan Al-Quran, memiliki sifat kiramin bararah, mulia lagi baik. Jauh sekali berbicara masalah Al-Quran, kita tidak tahu ada di tingkat yang mana. Baca masih jarang,
Masa baca juga tidak betul, tajwidnya juga tidak betul, tidak ngerti juga yang dibaca, tidak tahu bagaimana mempedomani Al-Quran, tidak tahu bagaimana mencari keistimewaan Al-Quran, kemujizatan Al-Quran. Terlalu banyak lemahnya kita di hadapan Al-Quran. Tiba-tiba mengaku muslim, berpedoman Al-Quran, tetapi tidak tahu tentang Al-Quran. Ngaku-ngaku muslim ya Quran. Oleh karena itu bulan Ramadan adalah bulan kemuliaan karena diturunkan Al-Quran. Hiduplah dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga dan memelihara hidup kita sampai kapan. Saya banyak pengalaman ketika kuliah, kebetulan tinggal satu kamar dua-duanya. Ketika saya kuliah di Kairo, tinggal dengan orang yang penghafal Al-Quran. Dan ketika kuliah di Malaysia, tinggal juga dengan penghafal Al-Quran. Saya kecipratan barokah Al-Quran. Luar biasa hidupnya. Tidak pernah ada kebimbangan, tidak pernah ada ketakutan. Semua Allah Subhanahu wa Ta'ala penuhi segala kebutuhannya. Susah untuk digambarkan, karena Al-Quran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menjaga. Bekal untuk anak-anak kita, bekal untuk hidup kita diantaranya adalah dengan menghafal Al-Quran. Allah akan menyelamatkan hidup kita. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan menyingkap rahasia kalam Allah atau kalam Al-Quran. Walaupun tidak semuanya, mudah-mudahan menjadi stimulus kepada kita kalau kita ini perlu terus-menerus mempelajari Al-Quran. Waktu yang paling barokah, dan ada seorang ulama yang mengatakan sesungguhnya satu hari penuh 24 jam itu bisa dijadikan sehari penuh barokah kalau diantaranya banyak setidaknya 3 juz kata para ulama waktunya digunakan untuk membaca. Barangkali demikian, mungkin ada pengalaman yang ingin di-sharing atau barangkali ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, nanti saya akan PRK, atau juga mungkin ada yang belum saya sampaikan perlu ditambah lagi oleh para jemaah. Silakan saya berikan kesempatan. Alhamdulillah. Maka para jemaah dan pertanyaan kepada Ustaz mengenai hal yang disampaikan tadi, kemudian saya ditanyakan di persidangan. Ya, Ibu Ina. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tidak disentuh Al-Quran kecuali yang disucikan. Tadi saya berbicara dalam konteks hifdzul Quran fisam. Al-Quran sedang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit, bukan di bumi. Juga pertanyaan Ibu, tapi sebetulnya keluar daripada dalil. Karena dalil itu berbicara tentang menyentuh Al-Quran, tetapi pertanyaannya tentang membaca Al-Quran. Karena ada dua hukum, ada hukum menyentuh Al-Quran dalam keadaan head, ada hukum membaca Al-Quran dalam keadaan head. Jadi saya luruskan dahulu bahwa biasanya yang menggunakan ayat itu untuk larangan menyentuh
Al-Quran. Tetapi tentunya ada orang menyentuh dipastikan untuk membaca Al-Quran. Karena ada orang yang menyentuh Al-Quran untuk memindahkan Al-Quran. Dari mobil umpamanya ketinggalan kemudian dibawa ke rumah, atau dari tempat yang kebetulan dibawa kemudian ke atas, tidak untuk membacanya. Itu dalam kategori menyentuh. La yamassuhu illa mutahhar. Jawaban dari Ibnu Abbas, ya, seorang mufassir, juga Ibnu Qayyim, juga beliau adalah seorang mufassir karena memiliki kitab tafsir, dan juga beliau memiliki kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, bekal untuk hari akhir. Dari siapa? Dari orang yang dari manusia yang sebaik-baiknya, yaitu Nabi Muhammad. Ini nama kitabnya. Beliau menjelaskan bahwa konteks ayat tersebut tidak berkaitan dengan disentuhnya mushaf di muka bumi. Coba saja kita lihat, wala uqsimu bimawaqi'in nujum, maka aku bersumpah dengan galaksi bintang-bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamun azim wa innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun, ada dalam kitab yang terjaga. Jadi ini disebut dengan lauh mahfuz. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan bahwa bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Jadi yang dimaksud dengan al-mutahharun itu adalah bukan manusia, tetapi tadi malaikat-malaikat yang disucikan. Sekarang balik dari langit ke bumi. Yang pertama, kalau kita berdalil dengan itu, konteksnya tentunya ayat tadi tidak tepat. Tapi kita akan mencari dalil yang lain. Ada dalam Quran, la yamassul Quran illa thahir. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Baru ini thahir ini disebut dengan manusia, bukan yang disucikan. Karena manusia kalau disucikan berarti tidak pernah kotor. Nah, tadi pertanyaannya ada perempuannya kan. Maka di sini la yamassul Quran illa thahir, tidak menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Jawaban saya tentunya karena terdapat perbedaan pandangan, ya, di kalangan para ulama. Apa di zaman Rasulullah SAW sudah ada mushaf seperti mana zaman sekarang? Apakah ada mushaf yang merotak, yang tersusun seperti yang dilakukan setelahnya di zaman Utsman bin Affan? Supaya kita mencari hukum yang jelas di zaman Rasulullah SAW, sehingga kita mengartikan makna mushaf itu yang betul. Apakah sudah ada mushaf di zaman Rasulullah seperti itu? Apakah Al-Quran itu ditulis kemudian dimushafkan? Ternyata sampai Rasulullah SAW meninggal dunia belum ada Al-Quran yang dimushafkan dalam pengertian tersusun seperti sekarang. Di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika terjadi perang Yamamah, banyak para penghafal Quran yang gugur, meninggal dunia. Akhirnya Umar bin Khattab mengusulkan supaya Al-Quran ditulis. Padahal di zaman Rasulullah SAW sudah ditulis. Karena Rasulullah mengatakan, la taktubu anni syai'an ghairal Quran, wa man kataba anni syai'an ghairal Quran falyamhah. Janganlah kalian menulis dariku selain dari Al-Quran. Siapa yang menulisku selain dari Al-Quran, maka dia harus menghapusnya. Rasulullah SAW menjadikan para penulis wahyu. Tapi apakah Quran di zaman Rasul itu disebut dengan mushaf? Karena di zaman Abu Bakar pun tidak disebut mushaf, istilahnya adalah suhuf. Suhuf itu adalah kumpulan dari surat-surat Al-Quran, bukan dengan tartibnya. Di zaman Abu Bakar itu usaha menyelamatkan Al-Quran dari pupus, walaupun semua masih banyak yang menghafal Al-Quran, tetapi ditulis. Ditulis kemudian dikumpulkan, tetapi bukan Al-Baqarah yang di atas, kemudian Al-Imran bukan, kemudian An-Nisa tidak. Maka namanya juga itu suhuf. Di zaman Nabi Muhammad belum ada namanya. Jadi kalau kita mengatakan apakah boleh menyentuh mushaf, mencari istilah mushaf dari di zaman Nabi Muhammad belum ada istilah mushaf. Dari zaman istilah Abu Bakar namanya suhuf. Baru di zaman Utsman namanya diganti dengan mushaf. Nah, jadi kalau lihat sejarahnya kita semakin yakin ya, bahwa
yang dimaksud dengan la yamassuhu illal mutahharun itu adalah pertama berkaitan dengan Al-Quran yang dijaga oleh malaikat Al-Hafazah namanya, yang menjaga Al-Quran. Oleh karena itu tadi ketika kita mengatakan unzila, kata unzila ini ya, transitif ya, itu dinisbatkan kepada Allah. Apabila dalam Al-Quran ada kata-kata anzala, unzila, itu subjeknya pasti Allah. Kalau kata ini kaitan dengan Al-Quran, kalau ada kata-kata nazala bihi, itu namanya adalah malaikat Jibril. Nazala bihi ruh. Tapi kalau ada nazala, itu adalah para malaikat. Tanazzalul malaikat. Zainya itu ada tasdid. Itu harus paham. Ketika kita mendapatkan redaksinya anzala, itu nisbatnya kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran sekaligus. Tetapi kalau nazala, itu malaikat Jibril yang menurunkan berangsur-angsur. Kalau tanazzala, itu para malaikat Al-Hafazah yang menurunkan berangsur-angsur kepada malaikat Jibril. Itu dalam kitab Manailil Irfan kita menemukan makna anzala, nazala, dan nazzala, biar kita jelas. Nah, ketika la yamassuhu illa yamassul Qur'an illa al-khabir, itulah dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran tidak tersentuh kecuali orang yang suci. Para ulama berbeda pendapat di dalam hal ini, tetapi kebanyakannya para ulama bersepakat bahwa di antara kebaikan seseorang membaca Al-Quran, pertama adalah berwudu dan termasuk juga memegang Al-Quran. Bagaimana sekarang hukum membaca Al-Quran yang haid? Nah, disinilah pendapat juga berbeda. Tetapi saya berpendapat kepada dibolehkannya seorang perempuan membaca Al-Quran dalam keadaan haid. Karena Siti Aisyah pun suka mengulang-ulang Al-Quran dalam keadaan haid. Kemudian ketika Siti Aisyah sampai ke kota Mekah, waktu mau berhaji, tiba-tiba mau mendekati kota Mekah, datang haid. Kemudian kata Rasulullah SAW, buatlah segala sesuatu kecuali tawaf. Karena tawaf itu paketnya dengan sholat, ya, ada sholat di maqam Ibrahim. Tapi kata Rasulullah, buatlah segala sesuatu, itu menunjukkan keumuman, termasuklah membaca Al-Quran. Kemudian juga hadis yang menyebutkan bahwa perempuan ini kurang agama, yaitu kurang banyak pahalanya, karena setiap bulan itu harus libur dari sholat, dari puasa. Ada sebagian perempuan yang ketika haid itu biasanya juga malas baca Al-Quran. Kebetulan lagi haid, ada larangan baca Al-Quran, tidak salah saya kalau tidak baca Al-Quran. Begitu kan Bu? Betul tidak Bu? Tidak ya, tidak ya. Nah, itulah walaupun kebanyakan para fuqaha mengatakan larangan membaca Al-Quran dalam haid, tetapi beberapa hadis termasuk pandangan Imam Bukhari yang membolehkan membaca Al-Quran dalam keadaan haid, karena perempuan kurang agama, kurang pahala. Masih dalam perdebatan, tetapi kebanyakan berkaitan dengan menyentuh Al-Quran itu kebanyakannya adalah memang melarang. Tapi melarangnya kepada mushaf. Bagaimana kalau handphone? Saya kan pegang handphone, tapi di dalamnya ada Al-Qurannya, itu tidak disebut dengan mushaf. Karena mushaf ini berbentuk kertas ataupun berbentuk tulisan yang bisa dipegang, bukan berbentuk cahaya seperti mana di dalam handphone atau CD. Apakah kita tidak boleh memegang screen komputer padahal itu ada ayat Al-Qurannya? Karena kita dalam keadaan yang dilarang dengan jelas itu adalah yang sedang junub, ya, yang sedang junub, karena orang yang junub itu sebetulnya tidak seperti haid. Haid itu waktunya lama, sedangkan yang junub bisa segera menyelesaikan junubnya. Jadi jawabannya, kebanyakan para ulama memang melarang perempuan yang dalam keadaan haid ataupun yang tidak ada wudu. Imam Bukhari mengatakan bahwa sebaik-baiknya seafdal-afdalnya ketika menyentuh Al-Quran, ikroman sebagai penghormatan kepada Al-Quran dalam keadaan bersih, dalam keadaan tidak. Tetapi bukan berarti itu berdosa. Itu pandangan yang
paling menengah ya. Artinya tidak salah kalau memegang, tidak salah kalau membaca, tetapi kalau memegang dalam keadaan umpamanya wudhu itu lebih baik seperti itu. Barangkali itu jawabannya, karena fikih ada berbagai pandangan dan pendapat seperti itu. Ada yang lain? Ya, silakan. Surat Al-Mu'minun, walladzina hum bizakati fa'ilun, dan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Terus ayat selanjutnya, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga farjinya. Ada yang mengatakan orang yang menjaga zakat itu di samping membersihkan harta juga bisa bersihkan Allah jaga farjinya. Itu apa ada hubungannya ayat yang keempat dan yang kelima? Walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Ayat hafizan. Ini pertanyaan dengan munasabatul ayat, korelasi antara al-ayat as-sabiqah wal ayat al-lahiqah. Ayat yang sebelumnya dengan ayat yang sesudahnya. Tentunya ketika kita mau membaca makna dan korelasi dari antara ayat dengan ayat yang lainnya, harus melihat konteks ayat keseluruhan dan tentang qad aflahal mu'minun. Di antara orang-orang yang pasti akan mendapatkan kebahagiaan itu adalah orang-orang mukmin. Di antaranya adalah walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun. Orang-orang yang melakukan atau terhadap zakat mereka membayar dan menunaikan, dan kepada parji-parji mereka itu mereka menjaga. Ya, tentunya berkaitan dengan akibat dari tidak membayar zakat dan akibat tidak menjaga parji. Maka yang terjadi adalah dua, apa yang disebut dengan munkarat dan al-fahsya. Orang apabila tidak menunaikan kewajiban zakat, di mana akan terjadi ketimpangan sosial. Yang miskin merasa cemburu dengan orang yang kaya, merasa hasad, sampai-sampai orang miskin mengatakan, kapan orang kaya seperti kamu? Iraha orang jika batur, iraha batur jika orang, itu bahaya. Kalau iraha orang jika batur, tapi kalau iraha batur jika orang, sebetulnya itu salah satu isyarat bahwa terjadi kecemburuan sosial. Apabila sudah terjadi kecemburuan sosial, karena zakat itu kan bukan saja penunaian hak Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga penunaian hak hukukul adami. Apabila tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah al-munkarat, kejahatan-kejahatan kriminal. Tetapi kalau tidak menjaga farji, yang terjadi adalah al-fahsya, kejahatan-kejahatan biologis. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kedua-duanya. Tidak menginginkan terjadi al-munkarat dan tidak menginginkan al-fahsya. Kejahatan-kejahatan kriminalis itu pencurian, perampokan. Kenapa? Timbulnya dari ketimpangan sosial, sebab orang kaya tidak memperhatikan dan tidak memuaskan orang-orang miskin. Coba kalau orang miskin diberi merasakan kenikmatan yang dirasakan oleh orang kaya. Ada mobil baru, orang miskin lagi jalan diajak ikut naik, walaupun saya tidak punya mobil tapi merasakan mobil baru. Kita beri mereka dengan zakat. Padahal dalam Al-Quran disebutkan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ambillah zakat dari orang kaya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, membersihkan harta, membersihkan dosa dengan zakat tersebut, wa sholli 'alaihim, dan doakan kepada orang yang memberikan zakat, inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya doa orang yang diberi kepada orang yang memberi dari zakat sakanun lahum, membuat tenang orang yang memberi. Senang Bu, pasti orang miskin itu akan mendoakan ya. Kalau diberi
disodakohin, dizakatin, pasti orang miskin itu mendoakan sing kagentosan rizki anu langkung agung. Itu sebetulnya cerminan dari ayat Al-Quran. Kalau tidak terjadi ini, tidak zakat ditunaikan, maka yang terjadi adalah masalah sosial, akan menimbulkan al-munkarat, kejahatan kriminalis. Tetapi kalau tidak menjaga farji, maka yang terjadi adalah kejahatan biologis. Ya, seperti sholat, inna sholat tanda anil fahsya'i wal munkar. Itulah korelasi ataupun munasabat baina al-ayat. Allahu a'lam, mungkin bisa merujuk kepada kitab Munasabatul Ayat bil Biqai. Al-Biqai itu seorang ahli tafsir yang menjawab berbagai macam korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, atau mungkin kembali kepada kitab Asas fi Tafsir karya Sa'id Awal. Bisa. Ya. Ada pertanyaannya? Ya. Siap. Ya, umpan. Assalamualaikum Ustaz. Apakah belajar bahasa Arab itu hukumnya sunnah makan atau masuk kepada wajib? Dan kita apakah dituntut untuk bisa dan berdosa bila tidak berusaha untuk mempelajarinya? Ya, itu saja. Baik, belajar bahasa Arab. Karena tadi kita akan menggunakan logika atau kaidah usul fikih. Usul fikih itu bagaimana kaidah-kaidah menentukan satu hukum. Baik. Tadi Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat tetapi menjadi hidayah. Ambil saja contohnya, kita ingin mengetahui hukum-hukum Al-Qur'an dan tidak bisa tahu kalau kita tidak betul-betul memahami bahasa Arab. Jadi apa hukumnya belajar bahasa Arab? Sementara semua hal-hal yang berkaitan dengan fardu ain, ilmu yang wajib kita pelajari dari agama ini disebut dengan ilmu fardu ain. Dari mana kita tahu ilmu fardu ain itu wajib? Dari cara bagaimana malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad topik-topik apa yang wajib diketahui dalam agama. Ada 4. Akhbirni anil iman. Fardu ain itu dalam bahasa Sundanya itu kena kasasaban sirah noto kasasaban babato. Artinya wajibul kudu. Apa wajibul kudu? Wajib pisan. Wajib dan kudu belajar fardu ain, makanya disebut dengan fardu ain. Fardu ain itu kalau tidak dikerjakan berarti kita berdosa. Sementara fardu kifayah, kalau ada orang lain tahu, maka kita cukup bertanya kepada orang lain. Apakah belajar bahasa Arab ini termasuk dari fardu ain atau fardu kifayah? Apakah kita akan cukup kalau ingin tahu agama itu bertanya kepada